Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanyani Purnami, NIM 2023161008. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan 3 subtema. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Yang kedua, menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik atau demokrasi di era reformasi. Dan yang ketiga, memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Subtema yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Sehubungan dengan dasar pembentukan lembaga tinggi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah mengalami amandemen 4 kali, maka struktur dan hubungan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan dari sebelum dan sesudah amandemen tentunya juga mengalami perubahan. Pada dasarnya hubungan antar lembaga negara tidak banyak mengalami perubahan, namun perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen, lembaga negara berkembang, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaannya ada di titik penghapusan istilah lembaga tertinggi, sehingga semua menjadi lembaga tinggi negara. Yang kedua, menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik atau demokrasi di era reformasi. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah, negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian atau berdasarkan periode sistem politik antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik. Maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998, misalnya terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan lain-lain. Selain itu, perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tema yang ketiga yaitu memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dapat dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Yang pertama, undang-undang yang memberikan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, seperti undang-undang yang membatasi hak-hak mereka. Yang kedua, hukuman mati. Yang ketiga, undang-undang yang melarang atau membatasi kebebasan beragama atau kebebasan berbicara. Yang keempat, peraturan yang tidak memperhitungkan situasi individu atau memperlakukan semua orang secara sama tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau budaya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.